Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egiptiana Puspitaningrum, mahasiswa PPK Prajabatan Kimia Gelombang 2, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai proyek perubahan atau Change Project. Proyek perubahan atau Change Project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan kemerdekaan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case-based atau project-based. Strategi penerapan. Yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, topik dalam penerapan strategi merdeka tentang gagasan dan prinsip pendidikan didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Aksi nyata dari proyek perubahan atau Change Project yang dilakukan di sekolah mitra saya yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saat pembelajaran, tiap kelompok saling berkreasi untuk membuat poster, video, PPT, atau peta konsep mengenai materi larutan penyangga. Gambar di samping adalah beberapa contoh dari produk yang sudah dihasilkan siswa. Alasan pemilihan proyek, yang pertama pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Yang kedua, mendorong kreativitas peserta didik. Yang ketiga, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berekspresi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang terlibat dalam proyek tersebut tentunya yang pertama adalah siswa kelas 11 MIPA 3 karena saya mengajar di kelas tersebut, kemudian guru pamong, dan yang ketiga adalah mahasiswa PPL PPK Prajabatan. Strategi pembelajarannya itu meliputi dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Ya, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan pendahuluan ini diawali dengan mengucapkan salam dan meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru menyampaikan persepsi dan juga motivasi. Selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada materi larutan penyangga. Dan yang terakhir, untuk kegiatan pendahuluan ini peserta didik mengerjakan soal pretest. Setelah kegiatan pendahuluan, dilakukan kegiatan inti. Kegiatan inti diawali dengan guru menampilkan stimulus berupa video penambahan sedikit asam atau basa ke suatu larutan. Dari video tersebut, peserta didik diminta untuk bertanya. Kemudian, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD, yang mana kelompok ini dibentuk sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Contohnya adalah untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan berkelompok dengan peserta didik yang gaya belajarnya sama. Untuk gaya belajar auditori berarti nanti anggota kelompoknya juga memiliki gaya belajar yang sama, yaitu sama-sama auditori. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang pengerjaan LKPD dan selanjutnya adalah setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibagi dalam kelompoknya. Jadi, diharapkan hal ini akan membuat peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian, guru membimbing atau menuntun peserta didik untuk diskusi dengan memanfaatkan sumber belajar yang disediakan atau internet guna mengumpulkan informasi mengenai materi larutan penyangga.
setelah mengumpulkan informasi, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Kemudian, setelah selesai, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu, menyimpulkan pemahaman mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan, dan guru memberikan konfirmasi terkait jawaban dari peserta didik apakah sudah benar atau salah, dan juga memberikan penguatan konsep agar peserta didik lebih memahami materi yang dibahas pada pertemuan hari itu. Setelah kegiatan inti, kegiatan penutup dilakukan dengan peserta didik melakukan evaluasi, atau di sini peserta didik diberikan soal post-test yang dikerjakan melalui kuisis. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memperoleh hasil post-test paling tinggi. Kemudian peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan hari itu. Setelah melakukan refleksi, guru memberikan tugas kelompok terstruktur, yaitu membuat produk yang berupa poster, video, mind map, atau PPT mengenai materi yang dibahas pada pertemuan hari itu, yaitu materi larutan penyangga. Yang mana peserta didik pada masing-masing kelompoknya ini memilih salah satu produk yang akan dibuat. Mereka bebas memilih, sehingga ini akan membentuk kreativitas mereka untuk membuat sesuatu produk. Kemudian guru menyebutkan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dan meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa penutup, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Tantangan dan solusi dari proyek perubahan yang dilakukan. Tantangannya yang pertama, tidak semua peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian keterbatasan alokasi waktu pembelajaran, karena pembelajaran hanya dilakukan 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Namun ternyata memang cukup harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian keterbatasan guru dalam mendesain RPP atau modul ajar yang baik, dan yang terakhir strategi pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi. Solusinya adalah guru turut memperhatikan kondisi peserta didik dan memberikan motivasi peserta didik. Guru dapat lebih giat berlatih bagaimana membuat modul ajar atau RPP yang baik. Kemudian jumlah jam tatap muka dilakukan program kerjasama dan koordinasi dengan guru mapel lain, dan guru dapat memvariasikan model dan metode pembelajaran. Solusi tersebut diharapkan dapat membuat pembelajaran yang dilakukan ini lebih efektif dan efisien, sehingga semua kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.